Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Ajeng Putri Utari on my YouTube channel. Jadi sesuai judulnya, hari ini aku akan membagikan kisah yang sangat menarik yang datang langsung dari Museum Artefak Nabi Muhammad SAW di Temboro. Ini kisah nyata teman-teman, benar-benar video yang eksklusif. Yang akan bercerita tentang kisah ini adalah Ustadz Soleh. Beliau akan bercerita tentang seekor ikan yang dititipkan salam oleh Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah sekali teman-teman, keberuntungan saya bisa mendengar langsung ceritanya dari Ustadz Soleh, disambut dengan baik dan diberikan kesempatan untuk melihat langsung ikannya teman-teman. Alhamdulillah sekali. Bagaimana kisah jelasnya? Daripada penasaran, yuk kita dengar dengan seksama kisah dari Ustadz Soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan selamat berkunjung di Gedung Galeri Joko Tingkir Trangkil Temboro Karas Magetan Jawa Timur. Di dalam galeri ini terdapat benda-benda yang diyakini sebagai benda-benda peninggalan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, benda-benda peninggalan para sahabat radhiyallahu taala anhum, benda-benda peninggalan orang-orang soleh, yang semuanya adalah benda-benda yang berupa yang ada yang asli, ada juga yang replika. Dengan harapan apa? Dengan harapan tumbuh rasa cinta kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setiap orang yang datang ke sini, kalau dia nih datang ke sini hanya untuk berfoto, kalau dia datang ke sini hanya untuk mengambil video, ataupun dia datang ke sini hanya untuk mengobati penasarannya, maka itu saja yang dia dapatkan. Tetapi kalau dia datang ke sini dengan membawa cinta yang mendalam kepada kekasihnya, pengen mengobati rasa rindu kepada kekasihnya, yaitu baginda Nabi yang mulia, maka dia akan merasakan kekuatan rohani yang sangat luar biasa. Dia akan mendapatkan pengalaman rohani yang sangat luar biasa, sebagaimana yang telah dialami oleh saudara-saudara kita sebelumnya. Kemarin di hari Rabu ada satu rombongan datang dari Madura. Beliau ternyata adalah pengasuh daripada pondok pesantren Madinatul Ta'lim yang ada di kota Madura, pas di daerah Pamekasannya. Mereka bercerita kepada kami suatu ketika di waktu malam hari, kami salah satu di antara mereka bercerita di malam hari mereka mimpi berjumpa dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada mereka untuk datang ke Galeri Joko Tingkir Trangkil, ke Museum Galeri Joko Tingkir Trangkil. Sampai di sana sampaikan salam saya dengan seekor ikan koi yang ada di gedung galeri sana. Saat itu baginda Rasulullah SAW memegang kedua tangannya, dan juga setelah dia bangun dari tidurnya, dia langsung melihat kondisi kedua tangannya masih ada bekasnya, dan dia mencium aroma yang harum semerbak dari tangan yang telah dipegang baginda Rasulullah SAW. Kemudian di esokan harinya beliau berangkat dengan 3 orang temannya, sehingga mereka berjumlah 4 orang datang ke Galeri Joko Tingkir Trangkil Temboro Karas Magetan Jawa Timur. Ketika sampai di tempat, kami belum mengetahui. Pertama kali yang mereka tanyakan, apakah di sini ada ikan koi? Apakah iya? Pertama kali yang mereka tanyakan keberadaan ikan koi. Kemudian kami ajak mereka untuk berkeliling, berziarah, melihat satu artefak yang lainnya. Di tengah-tengah perjalanan mereka bertanya kembali, kami pengen sekali jumpa dengan ikan koi tersebut. Kami belum memahami apa maksud mereka, tetapi karena mereka ingin sekali melihat ikan koi, maka kami ajak ke kamar mandi yang di situ ada kolam panjang, yang di situ ada 1 ekor ikan koi. Kami pun dengan 4 orang tersebut masuk ke dalam satu kamar mandi ke kamar mandi yang lain. Di kamar mandi yang pertama kami tidak menjumpai, di kamar mandi yang kedua kami juga tidak menjumpai, kamar mandi yang ketiga tertutup dari dalam, nggak bisa kita buka. Di kamar mandi yang keempat kami pun tidak menjumpai, di kamar mandi yang kelima barulah kita menjumpai ikan koi tersebut. Maka saya dengan 4 rombongan tersebut masuk ke dalam kamar mandi tersebut. Saya belum memahami apa maksud mereka. Kemudian ketika masuk ke dalam kamar mandi yang kelima, maka orang yang malamnya mimpi berjumpa baginda Nabi mengulurkan tangannya ke permukaan air, mendekatkan tangannya ke ikan tersebut. Tiba-tiba ikan itu mendekat dan mencium tangannya si orang tersebut. Kami pun belum memahami saat itu apa maksud mereka. Kemudian ketika dia mengangkat ke tangannya, teman-teman yang lainnya pun ikut menurunkan tangannya, tapi ikan itu lari ke sana kemari. Saya pun belum memahami kenapa seperti itu. Barulah ketika keluar dari kamar mandi, barulah mereka bercerita, Ustaz, kami tadi saya
bermimpi malam berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kedua tangan saya dipegang oleh baginda Rasulullah SAW dengan begitu sangat kuat. Beliau berpesan untuk datang ke galeri dan sampaikan salam saya ke ikan koi yang ada di sana. Maka tadi saya menyampaikan salam saya dari bagian salamnya baginda Nabi ke ikan koi tersebut. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini adalah salah satu isyarah bagaimana yang jelas baginda Rasulullah itu memiliki sayang yang sangat luar biasa, entah kepada keluarganya, entah kepada umat, entah kepada benda-benda yang hidup ataupun benda-benda yang mati. Sehingga baginda Rasulullah SAW menitipkan salam kepada ikan mereka untuk disampaikan kepada ikan koi tersebut. Saya yakin insya Allah setiap orang yang mimpi berjumpa dengan Rasulullah itu adalah anugerah yang sangat luar biasa yang tidak Allah berikan kepada siapa yang kecuali hanya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pada intinya seberapa kuat cinta kita kepada baginda Nabi, seberapa kuat juga pengalaman rohani yang akan kita dapatkan. Hadirin, banyak kisah-kisah yang menceritakan mengenai kedatangan para tamu malamnya berjumpa dengan baginda Rasulullah. Bahkan ada salah satu dari antara warga Temboro yang malamnya mimpi berjumpa dengan baginda Nabi, dipegang tangannya untuk datang ke galeri. Ketika itu dibangun dari tidurnya, dipegang, dilihat tangannya dan dicium dan aromanya begitu sangat semerbak harumnya. Baru besoknya datang langsung satu rombongan ke galeri Jawa Tingkir. Banyak juga rombongan-rombongan yang mereka datang ke sini. Malamnya isyarah dari baginda Nabi untuk datang ke sini, kemudian pulangnya dimudahkan untuk mimpi berjumpa dengan baginda Nabi. Ada yang mereka datang ke sini dengan membawa cinta yang mendalam, anak-anak kecil usia 4 tahun, 7 tahun, ada yang dari Sragen, ada yang dari Malang, ada yang dari Malang. Maka Allah mudahkan mereka ini ditampakkan oleh Allah dengan sosok baginda Nabi. Mereka ketakutan, mereka menangis, ada yang sebagian pingsan ketika ditanya. Mereka melihat sosok manis yang begitu sangat tampan, rupawan, bercahaya, yang karena saking indahnya cahaya tersebut saya tidak jatuh pingsan. Ada ibu-ibu dari Gorontalo, mereka masuk ke dalam ruangan karena dia cintanya kepada baginda Nabi, jatuh pingsan. Kenapa? Ketika melihat janggut baginda Nabi, terlihatlah wajah indah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ini menjadi ikhtibar kepada kita semua. Apa-apa yang berkaitan dengan kekasih kita, kalau orang yang cinta dengan sang kekasihnya, maka dia akan mendatangi tempat-tempat yang di tempat tersebut ada obat untuk mengobati rindu kepada sang kekasihnya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, semoga Allah beri taufik kepada kita untuk dimudahkan mata yang penuh dengan dosa, mata yang diizinkan untuk memandang wajah baginda Nabi yang mulia, diizinkan memegang tangan baginda Nabi yang mulia, mimpi berjumpa dengan baginda Nabi, berjumpa dengan baginda Nabi dalam keadaan nyata ataupun dalam keadaan mimpi, masuk surga bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang di belakang saya ini adalah replika kamar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa membayangkan bagaimana kesederhanaan kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah telah berikan kesempatan kepada beliau, Allah beri pilihan kepada beliau, apakah engkau ingin menjadi seorang nabi yang raja atau seorang nabi yang hamba? Apa yang beliau pilih? Saya lebih memilih seorang nabi yang hamba, yang sehari kenyang, sehari lapar. Allah telah berfirman kepada baginda Nabi dengan berupa hadis kursi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq, ya Muhammad, kalau bukan karena dirimu tidak akan aku ciptakan alam semesta. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang asli yang bisa didatangkan, benda yang asli didatangkan, yang nggak bisa didatangkan yang benda asli bikinkan replika. Pada ini seperti itu. Seperti pedangnya Rasulullah itu semuanya di museum tapi nggak bisa dipindah tangan, bisa dipindah rawat kan nggak bisa. Nggak bisa, tapi dibikinkan replika. Oh sudah. Apa? Sudah. Oh yang dulu. iya. Iya, silakan. Assalamualaikum. Teman-teman, ini kita mau ngeliat ikan yang diberi salam oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sudah ada teman Ustaz. Sudah ada teman. Di sini Ustaz. Gimana ikannya? Gitu. Oh, Yang warna kuning itu. Ditangkap dan tidak. Ini yang lainnya baru datang. Yang warna kuning. oh yang gede. Iya, yang besar itu. Oh yang itu. Yang ekornya bening. Ditangkap emang bisa ya? Kemarin itu kita masuk berlima dalam satu kamar mandi. Iya. Kemudian tangannya yang mimpi itu dekat ke ikannya. Oh, Nah, kemudian tiba-tiba ikan itu ikut juga mendekat juga. Gak apa-apa Ustaz. kasihan. Nah, ya ikan itu. Kabur.
Masya Allah. Ini kan. Ih. Iya, ini ikannya. Hai. Yang bikin ajib itu tangannya mendekat, dia ikut mendekat, tangan yang lain mendekat, malah dia menjauh. Hai. Hei, ngumpet. Dah, cukup. Makasih. Sudah lama sendiri dia. Oh, Mungkin gak ada teman. gak ada temen kali. Nggak ada teman. Terus dia berdoa mungkin. Kesepian kali ya. Insya Allah. Jadi, ya, yang aneh tuh datang pertama kali datang banyak ikan, tengah-tengah perjalanan banyak ikan, karena dia punya amanah untuk menyampaikan salamnya ke seluruh. Dan itu sudah lama langsung sendiri. Jadi kita sampaikan ke kiai apa mau dibikinkan akuarium dikhususkan, jangan takutnya malah dia nih nggak malah mati nanti akuarium, biarkan bebas dia juga di situ. Kadang sesuatu yang spesial itu nggak mesti nampak. Iya. Nah ini tidak pada ini bisa dipegang semuanya, silakan mau enggak. Iya. Karena kita bisa membedakan kalau kita secara rohani apa yang kita lihat itu akan ada getaran dalam hati, baik yang replika ataupun yang biasa. Jadi yang dalam rangka orang yang datang ke sini bisa memegang secara langsung, yang asli nggak bisa megang. Yang suka, yang ujungnya kita memiliki dua ujung. Bisa dikatakan. Jadi kita bisa membayangkan gagahnya bagi Nabi. Pernah suatu ketika Sayyidina Ali ada sebelum perang tanding di perang Yarmuk antara 45.000 kaum muslimin melawan 240.000 kaum kafir Romawi. Perang tanding 3 orang maju dari pihak kaum muslimin, 3 orang maju dari pihak kaum kafir. Sayyidina Ali maju dengan membawa pedang Zulfaqar dalam waktu sebentar bisa dipenggal kepalanya orang kafir. Terus setelah selesai perang tanding langsung semuanya maju semua. Perang Yarmuk. Sayyidina Ali dalam keterangan pernah membawa pedang ini dalam keadaan diseret karena beliau masih kecil. Pedangnya Masih kecil. iya. Masya Jadi Allah. Sayyidina Ali itu dalam satu keterangan juga menyebutkan Sayyidina Ali ada satu benteng kaum kafir tidak pernah tidak bisa ditaklukkan kecuali dengan satu cara, masuk dari dalam, dibuka bentengnya dari dalam. Bisa ditaklukkan dengan cara seperti itu. Maka ada seorang sahabat yang memberanikan diri, Sayyidina Ali, dilempar menggunakan menjanik ketapel raksasa dari luar, masuk ke dalam benteng musuh, dibuka dari dalam. Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, masya Allah, beliau terus masuk pendekarnya para sahabat, ulamanya para sahabat juga beliau. Dikatakan oleh Nabi, ana madinatul ilmi wa alim babuka. Saya ini kata dia ini, sedangkan Ali adalah pintunya. Salah satu busur panah juga ini replika busur panah bagi Nabi, namanya Zawro. Ini bisa kita membayangkan ya, panjang besarnya itu seperti ini. Berarti gagahnya bagi Nabi bisa kita bayangkan betapa gagahnya Rasulullah dan kuatnya Rasulullah. Ini busur panahnya sama ukurannya sebagaimana yang aslinya, cuma ini yang replika. Nah ini coba kita bayangkan anak panahnya segini besarnya. Dalam satu riwayat sahabat sedang berperang matanya tertusuk anak panah. Kita bisa bayangkan anak panah yang seperti ini. Bagi Nabi datang kemudian ditiup sembuh seketika. Masya Allah. Ada seorang sahabat lagi tengah-tengah sholat, kakinya tertusuk anak panah, tapi tidak bergeming dari tempat sholatnya karena nikmatnya ibadah menghadap Allah. Masya Allah. Ini anak panahnya begitu sangat panjang. Jadi semakin panjang anak panah ini semakin mau banyak mengeluarkan tenaga ketika untuk melepaskan anak panahnya. Jadi baru segini. Betapa tinggi besarnya Rasulullah. Tinggi besar. Kita bisa membayangkan ya, gagah tinggi besar. Dalam menaiki kuda dengan ini sambil berpanah, sambil di sini ada pedang yang segitu besarnya kan, bisa kita membayangkan. Belum lagi kalau memakai zirah ataupun seragam baju besi, baju perang. Baju perang itu karena kita sebelum galeri ini buka, kita menyewa 5 artefak dari beberapa museum dunia, ya. Dari termasuk seragam perangnya Sultan Muhammad Fatih itu berat totalnya 70 kg. Masya Allah. Seragam perangnya ketika di kendaraan dengan mengendarai kuda ataupun bertempur kan bisa kebayang. Nah, ini Seragam perangnya itu padahal di luar iya, baju biasanya. Iya, baju biasa. Ya itu kita bisa bayangkan bagaimana gagahnya Rasulullah. Ini busur panahnya busur gini. Ini baru bisa full. Berarti kan kita bisa
Rasulullah makhluk yang sempurna, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Kesempurnaan itu seperti itu, sedangkan, bukan terlalu berlebih. Jadi, itu saraf panah yang segini tajamnya. Ini memiliki fungsi yang berbeda. Ada kan untuk menusuk tubuh manusia, benteng, ada kan tameng, ada kan menusuk besi. Hampir 7 kilo. Beratnya sama asli juga? Enggak, beda. Masya Allah. Pedangnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Replika pedang baginda Rasulullah. Yang asli ada di dalam kopi. Makanya yang replika kita tempatkan di gedung replika, yang asli Di pedangnya tuh tertulis apa Ustaz? Iya, ya Allah ya Allah ya Muhammad ya Ali ya Al-Afdal Mu'min. Jadi biasanya tulisan-tulisan ini orang-orang yang setelahnya. Karena itu mengetahui pedang siapa. Oh, berarti buat tanda juga. Iya, petanda juga. Nah, gitu. Ini pedang replika pedang Sayyidina Husain. Kalau yang aslinya sebelah sana. Silakan sambil foto boleh. Kalau ini replika pedang Sayyidina Khalid. Sayyidina Khalid itu punya 200 pedang. Koleksinya pedang Sayyidina Khalid ini salah satunya. Masya Allah. Nah, silakan. Saya fotokan berdua, silakan. Ini Iya. apa Ustaz? Ini ya tulisan-tulisan yang Arab ini. Aku mau pegang dong. Ini. Masya Allah. Sambil Sebesar dihunus, ini, Pak. teman-teman. Sambil dihunus tuh. Dihunus, Nah, oke. sedikit, nah. Strik, dikit. Nah. Besar banget teman-teman. Ini lebih tinggi dari aku sih. Aku nariknya juga nggak nyampe tuh tangannya. Tuh, Besar. sampai terlentang gini. Ini lebih besar lagi. Ini hampir di sini ya. Iya, ini hampir 4 kilo. 4 kilo. Masya Allah. Gak berani nariknya. Saking gedenya. Tapi walaupun replika, itu fadilahnya luar biasa. Iya. Pedang, ya orang mau nyimpan pedang untuk disiapkan fisabilillah itu akan menggantikan memintakan doa agung buat pemiliknya. Itu pedang biasa. Belum lagi kalau pedangnya mirip dengan pedangnya. Masya Allah. Nah teman-teman, seperti yang kalian lihat di depan kalian, ini adalah rumah bagian dalam baginda Rasulullah SAW. Masya Allah ya teman-teman.